Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2271. Kedelapan patung itu tampaknya memiliki hubungan spiritual. Jelas semuanya adalah benda mati, tapi membuat orang merasa seperti hidup. Saat tatapan mereka menoleh, rasanya seperti dunia menoleh. Pikiran Ning Tianping bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah segar sambil terbatuk. Tapi saat ini, aura lembut menyerang dari belakang, menyelimuti dirinya di dalam. Ning Tianping melihat Ye Yuan dengan keterkejutan dan menemukan bahwa Ye Yuan tetap tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu hanya perlu memahaminya, kamu tidak perlu mempedulikan hal lain. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka juga tidak bisa menyakitimu, kata Ye Yuan dengan dingin. Ning Tianping mengangguk sedikit, menenangkan pikirannya, dan mulai memahami Dao. Namun Dao tidak begitu mudah untuk dipahami. Kekuatan Ning Tianping telah lama melampaui semua rekannya. Tapi dia tidak mengambil jalannya sendiri. Hanya mereka yang mencapai Dao yang dapat mencapai puncak. Namun keinginan untuk mengambil langkah ini sangatlah sulit. Bakat Ning Tianping lumayan, tapi dia hanya lahir di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Jika itu adalah lintasan normal, dia paling banyak hanyalah alam dewa surgawi. Sekarang, menerobos menjadi seorang Empirean, daripada mengatakan bahwa itu karena ajaran setia Molifei, lebih baik mengatakan bahwa itu karena pil obat Ye Yuan. Pil obat milik Ye Yuan lah yang membersihkan sumsumnya, menyebabkan dia terus melampaui batas kemampuannya. Namun menempuh jalannya sendiri tidaklah mudah. Dao bisa dipahami, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sekalipun Ye Yuan memahami Dao-nya sendiri, dia tidak bisa memberitahu orang-orang di sekitarnya dan membiarkan mereka mendapatkan pencerahan Dao juga. Namun kedelapan patung ini memiliki aura yang sama dengan gunung bentangan surga kecil. Hanya saja, patung-patung tersebut juga tidak sehebat gunung bentangan surga kecil. Bagi Ning Tianping, ini adalah tempat terbaik untuk memperoleh pencerahan Dao. Tentu saja, berdasarkan kekuatannya sendiri, mustahil mendapatkan pencerahan tentang Dao. Ini adalah Dao yang dibuat khusus oleh 8 leluhur ras dewa untuk ras dewa. Tubuh manusia tidak mampu menahannya sama sekali. Tapi Ye Yuan bisa meminjam kekuatan gunung bentangan surga kecil dan membantu Ning Tianping menetralkan sebagian dari kekuatan tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan pencerahan Dao dalam lingkungan yang damai. Dao terletak di dalam hati. Ikuti kata hatimu sendiri. Kemunduran yang kamu temui dalam hidupmu terlalu sedikit. Mengalami hidup dan mati kali ini adalah saat yang tepat untuk pencerahan besar. Bukalah hatimu dan terimalah dirimu sendiri, dan temukan Dao Agung milikmu. Kata-kata Ye Yuan bergema di telinga Ning Tianping. Seluruh tubuh Ning Tianping bergetar, matanya berangsur-angsur menjadi cemerlang. Lambat laun, seluruh pikiran dan tubuhnya menjadi rileks, dengan tenang menerima baptisan Dao. Awalnya, ini adalah langkah yang paling berbahaya. Seberapa besar kekuatan Dao? Bagaimana orang biasa bisa menanggungnya? Begitu hati Dao runtuh, semua kultivasi akan hilang seluruhnya. Tapi Ye Yuan membantunya menahan sebagian besar dampak kekuatan. Dia bisa memahami Dao-nya dengan sangat nyaman. Di sampingnya, hati Ru Feng bergetar hebat. Anak laki-laki ini sebenarnya tidak takut dengan jejak ras dewa di tengah-tengah Dao besar. Bagaimana dia melakukannya? Juga, Dao-nya sudah sejauh ini. Aku khawatir bahkan Kaisar Surgawi biasa pun belum melangkah sejauh ini. Aneh, sungguh aneh. Bagaimana orang aneh seperti itu bisa muncul di umat manusia? Sedikit niat membunuh melintas di mata Ru Feng. Pada saat ini, dia mempunyai keinginan untuk menghabisi Ye Yuan. Ancaman yang Ye Yuan berikan padanya terlalu kuat. Seseorang seperti Ye Yuan yang lahir di kubu lawan benar-benar membuat orang merasa terlalu berbahaya. Tapi memikirkannya, dia masih menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia bisa membunuh Ye Yuan. Namun sebagai imbalannya, hal itu akan menyebabkan puluhan juta anggota klan faksi tersembunyi terkubur dalam kematian. Transaksi ini terlalu tidak bermanfaat. Ras dewa akan segera terbentuk. Era perjuangan besar akan segera tiba. Ini semua adalah kekuatan tempur tulang punggung ras dewa. Saat ini, Ning Tianping berjalan di depan patung leluhur pertama dan duduk bersila. Ye Yuan tersenyum penuh arti dan diam-diam mengangguk. Kemalangan mungkin merupakan berkah tersembunyi. Peristiwa kali ini malah membantu Ning Tianping mencapai tujuannya, membuatnya mengalami kebangkitan yang luar biasa.
Kematian Molifei membuat Ning Tianping menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi juga membantunya. Ning Tianping sudah memasuki kondisi dan dapat segera mengambil langkah pertama pencerahan Dao. Segala sesuatunya sulit sebelum menjadi mudah. Pemahaman Dao, langkah pertama memasuki Dao adalah yang paling sulit. Banyak orang tidak mampu mengambil langkah ini sepanjang hidup mereka. Molifei, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Ye Yuan berkata dalam hatinya. Hanya antara hidup dan mati seseorang dapat memperoleh pencerahan besar. Namun, Ye Yuan tidak tahu bahwa Ning Tianping bisa mengambil langkah ini bukan hanya karena ujian hidup dan mati kali ini, tapi lebih karena teladan pengajarannya. Selama bertahun-tahun, dia mengikuti sisi Ye Yuan dan menyaksikan kebangkitan ajaib Ye Yuan dari sudut pandang orang yang melihatnya. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan adalah ahli alkimia nomor 1 di perbatasan selatan, sage kedua dari kuil imam. Tapi tidak ada yang tahu berapa dia membayar untuk ini. Kesulitan yang dialami Ye Yuan tidak terbayangkan oleh orang biasa. Tapi Ye Yuan tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah mundur. Betapa kuatnya hati daunnya, Ning Tianping adalah seseorang yang mengalaminya secara pribadi. Meskipun Molifei adalah gurunya, orang yang memiliki pengaruh terbesar pada Ning Tianping adalah Ye Yuan. Ning Tianping memandang Ye Yuan sebagai tujuan yang paling dicari dalam hidupnya, dan dia tanpa sadar meniru Ye Yuan. Kata-kata dan tindakan Ye Yuan juga selalu mempengaruhi dirinya. Jika tidak, dengan temperamen Ning Tianping, tidak akan ada cara untuk pulih dari pukulan kematian Molifei secepat itu. Faktanya, dia akan sangat terpukul. Sebenarnya, setelah bertahun-tahun, hati Ning Tianping tanpa disadari telah menjadi sangat kuat. Harus diakui, Ye Yuan memiliki kekuatan magis semacam ini. Orang-orang di sekitarnya akan selalu tertular olehnya. Waktu berlalu hari demi hari. Mata Ning Tianping menjadi semakin cerah. Sementara Ye Yuan di sampingnya terus-menerus menarik auranya, membiarkan lebih banyak aura Dao besar mendarat di tubuh Ning Tianping. Aura di tubuh Ning Tianping menjadi semakin kuat, kekuatan Dao besar yang bisa dia tahan juga semakin bertambah. Namun, Ye Yuan tidak pergi dan mendapatkan pencerahan tentang Dao. Ini bukan Dao miliknya. Patung-patung ini hanyalah Dao yang diukir oleh 8 leluhur. Jika itu adalah inkarnasi sebenarnya dari Dao surgawi, dia bisa memahaminya sedikit. Ye Yuan merasa itulah jalan yang benar. Adapun patung-patung ini, dia menghina mereka. 3 tahun kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan membuat beberapa gestur yang sangat aneh. Gestur ini persis seperti posisi patung-patung dewa ini. Sangat sulit bagi Ning Tianping untuk mempelajarinya. Pada awalnya, dia tidak mampu melakukan itu sama sekali. Bahkan, dia akan muntah darah saat dia melakukannya. Namun dia tidak putus asa, mencobanya berulang kali. Setelah 10 tahun, dia akhirnya bisa melakukan postur pertama. 5 tahun berlalu, dia melakukan postur kedua. 30 tahun kemudian, dia akhirnya melakukan ke-8 pose tersebut. Sementara Ye Yuan berjaga di samping Ning Tianping selama 33 tahun. Tiba-tiba, aura seluruh tanah suci menjadi berbeda. Kekuatan hukum yang menakutkan tiba-tiba turun. Lautan hukum. Mata Ye Yuan tiba-tiba berbinar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Peningkatan Ning Tianping jauh melebihi ekspektasinya. Dia benar-benar mengalami kebangkitan yang luar biasa, memperoleh pencerahan pada Dao-nya sendiri. Lautan hukum turun. Itu menimbulkan sensasi luar biasa di seluruh tanah suci. Orang-orang yang memperoleh pencerahan tentang Dao semuanya dikejutkan oleh pemandangan ini dan menyerah untuk memahaminya. Masing-masing memandang ke arah Ning Tianping dengan kaget. Yang mulia, Ning Tianping keluar dari lautan hukum dan membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan sebanyak 3 kali. Ning Tianping saat ini memiliki mata yang tajam dan penuh energi, mirip dengan pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Dia memberi orang perasaan telah memperoleh pandangan yang benar-benar baru. Rasa terima kasihnya kepada Ye Yuan diungkapkan dengan 3 koutou ini. Setelah beberapa dekade menjaga, Ye Yuan berhenti berkultivasi. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk memahami Dao besar. Ye Yuan memujinya, Dao besar hidup dan mati, lumayan. Tidak buruk. Mulai dari sekarang, kamu benar-benar telah melangkah ke jalur pusat kekuatan. Di sampingnya, Ru Feng sudah lama terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Manusia benar-benar memperoleh pencerahan Dao di tanah suci ras dewa mereka. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti akan merasa bahwa itu adalah omong kosong yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia rendahan bisa memahami Dao ras dewa? Terlebih lagi, selama beberapa dekade ini,
Ye Yuan sama sekali tidak tertarik pada 8 patung dewa ini. Dia bahkan tidak mau melihatnya. Ru Feng awalnya mengira bahwa kesempatan beruntung yang dia bicarakan adalah untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, itu hanya untuk Ning Tianping. Dia bahkan meremehkan tempat suci ras dewa. Seseorang sekuat dia juga merasakan rasa frustasi. Aku katakan sebelumnya, apa yang kalian semua pahami adalah Dao Surgawi, apa yang dipahami manusia adalah Dao Surgawi juga, tidak ada seorang pun yang mulia atau rendahan. Sekarang, apakah kamu percaya? Ye Yuan berkata dengan dingin. Wajah Ru Feng hitam, tiba-tiba merasa seperti ditampar. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia masih merasa jika Ye Yuan sendiri yang memahami patung dewa, dia pasti akan memahami beberapa hal dengan mudah. Tapi dia menghina. Di bawah pengawalannya, Ning Tianping memahami Dao-nya sendiri. Dao besar hidup dan mati juga merupakan jenis Dao besar yang sangat kuat. Mulai sekarang, Ning Tianping akan terbang ke langit dengan satu lompatan, kekuatannya meningkat pesat. Kembali ke klan, Ye Yuan memurnikan pil obat lainnya, melemparkannya ke Ru Feng, dan berkata dengan dingin, pil obat ini, biarkan mereka mengkonsumsinya setiap 10 tahun sekali. Ini dapat menekan toksisitas selama 50 tahun. Setelah itu, kalian semua mengirim Rong Xiyue untuk mencariku lagi. Aku akan memberimu semua penawarnya. Ketika Ru Feng mendengar ini, dia berkata dengan sangat marah, kami sudah memenuhi semua permintaanmu. Kamu masih mempermainkan orang tua ini. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, jika aku memberimu penawarnya sekarang, apakah aku masih bisa keluar dari sini? Atau, aku akan dibunuh oleh kalian segera setelah aku meninggalkan tempat ini. Wajah Ru Feng menunduk. Anak ini cerdik dan licik. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Selesai dengan ini, Ye Yuan membawa Ning Tianping dan meninggalkan faksi tersembunyi. Melihat Ye Yuan meninggalkan faksi tersembunyi, Ru Feng juga menghela nafas lega dan buru-buru mengeluarkan seni rahasia untuk menutup lorong ini sepenuhnya. Akhirnya kami mengusir dewa wabah itu. Kepala tetua, saya merasa ancaman anak ini terlalu besar. Haruskah kita mengirim seseorang untuk membunuhnya? Ru Feng berkata dengan kejam. Jiling menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini terlalu cerdik. Selain itu, dia mahir dalam hukum ruang. Dia bukan orang yang bisa dihabisi oleh kebanyakan orang. Kita bahkan mungkin akan terkena bau sigung di sekujur tubuh kita. Masalah yang mulia Putri Ilahi adalah pelajaran yang bisa dipetik. Ingin membunuhnya, setidaknya harus berada di alam Dao Surgawi 8 tanda. Tapi pada saat ini, muncul di dunia surga terlalu sensitif. Ru Feng berkata dengan murung, tapi anak ini terlalu mengerikan, aku terus merasa bahwa dia merupakan ancaman besar bagi ras dewa kita dan harus dilenyapkan. Jiling mengangguk dan berkata, aku tentu tahu itu. Tapi dia tidak bisa menunggu sampai dia dewasa. Leluhur Daimel telah muncul. Tak lama lagi, jalur dua dunia itu pasti akan runtuh seluruhnya. Pada saat itu, dalam pertarungan di level leluhur, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk campur tangan sama sekali. Sebelum itu, sebaiknya kita mengumpulkan kekuatan dan bertindak sedikit lebih aman. Ekspresi Ru Feng berubah muram dan dia menganggukkan kepalanya. Kembali ke Bodhidharma Elang Surgawi, Ye Yuan memulai kultivasi pengasingan tertutup. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar obat-obatan roh di faksi tersembunyi. Itu cukup baginya untuk berkultivasi ke puncak alam kekacauan. Terlebih lagi, bukan berarti dia tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun di tanah suci faksi tersembunyi. Dia saling menguatkan patung dewa dengan gunung bentangan surga kecil dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kanon kekacauan bentangan surga. Garis besar alam berikutnya juga secara bertahap terbentuk dalam pikiran Ye Yuan. Dia lebih banyak melakukan kultivasi pengasingan tertutup untuk memahami alam berikutnya. Ye Yuan sendiri juga sangat penasaran. Sistem kultivasinya sangat berbeda dari seniman bela diri biasa. Level seperti apa yang akan dia capai jika dia terus mengolah kanon kekacauan bentangan surga? Dewa, leluhur Dao. Karena dia tahu bahwa leluhur Dao tidak benar-benar tak terkalahkan di bawah langit, maka dia juga harus memiliki harapan untuk mencapai alam ini kan. Sekitar 20 tahun kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ranahnya saat ini sudah mencapai puncak alam kekacauan. Hanya saja dia masih belum memiliki ide matang terkait ranah selanjutnya. Saat ini, dunianya sedang kacau balau. Maka langkah selanjutnya pastinya adalah mengembangkan dunia nyata. Hanya saja, mengembangkan dunia jelas bukan perkara sederhana. Dunia kekacauannya sangat berbeda dari dunia kecil biasa.
Metode untuk membukanya secara alami juga terlalu rumit. Kaisar Surgawi biasa memahami tanda Dao setelah mendapatkan pengakuan Dao Surgawi. Sementara dia membuka jalannya sendiri dan mengembangkan dunia. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Sepertinya harus melakukan perjalanan lagi ke Gunung Bentangan Surga, kata Ye Yuan sambil menghela nafas emosional. Gunung Bentangan Surga adalah sumber dari segudang kehidupan, landasan Dao Surgawi. Hanya di sana dia bisa merasakan sumber kekuatan paling mendasar dan bisa membantu Ye Yuan membuka dunianya sendiri dari sana. Ye Yuan keluar dari pengasingan dan menemukan bahwa Jimo sudah menunggu di luar. Melihat Ye Yuan, pupil mata Jimo mengerut. Ye Yuan saat ini benar-benar memberinya perasaan sedang melihat gunung yang besar. Perasaan semacam itu mirip dengan keberadaan di atas cakrawala. Tapi yang jelas, Ye Yuan hanyalah seorang empirean puncak. Dia menyadari bahwa setiap kali dia melihat Ye Yuan lagi, dia akan membuatnya semakin terkejut. Kekuatan Sage kedua dapat digambarkan dengan perubahan setiap hari. Saya menyampaikan salam kepada Sage kedua. Jimo membungkuk hormat. Ye Yuan memandang Jimo dan juga agak terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, aku baru saja akan pergi dan bertemu dengan imam besar leluhur suci. Aku tidak menyangka kamu datang lebih dulu. Menemuku untuk keperluan apa? Jimo berkata, Konferensi Alkimia Wilayah Segudang menyelenggarakan konferensi Alkimia Wilayah Segudang dan mengundang para elit dari berbagai tempat suci alkimia di dunia bentangan surga untuk menghadiri Bodhidharma leluhur pengobatan. Tuan leluhur suci juga ada dalam daftar undangan. Dia menyuruhku datang untuk mengundangmu dan pergi bersama. Ye Yuan merasa sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia langsung tertawa dan berkata, leluhur pengobatan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Jimo juga tersenyum dan berkata, satu ucapan Sage kedua mengungkapkan rahasia surga. Tuan leluhur suci berkata bahwa konferensi alkimia wilayah segudang kali ini sebenarnya diselenggarakan untukmu. Di sampingnya, Bai Tong dan yang lainnya terkejut. Mendengar undangan leluhur pengobatan tadi, masing-masing dari mereka masih merasa tersanjung. Bagaimanapun, ini adalah sosok menakutkan yang berdiri di puncak jalur alkimia dunia surga. Dapat menerima undangannya, itu benar-benar suatu hal yang sangat terhormat. Tapi saat Jimo mengatakan ini, mereka semua terkejut. Leluhur pengobatan bersiap untuk pertarungan seperti ini, mengobarkan seluruh dunia bentangan surga, itu sebenarnya untuk Ye Yuan. Dia hanyalah dewa alkimia bintang 7. Yang lain tidak memahaminya. Hanya Jimo yang mengerti kalau Dao alkimia milik Ye Yuan sudah mengintip ke sumbernya dan sudah mencapai tingkat pil Dao. Jika Ye Yuan adalah monster tua yang sudah terkenal sejak lama, maka leluhur pengobatan tentu saja tidak akan terlibat perkelahian. Tapi Ye Yuan masih terlalu muda. Masa mudanya akan berdampak pada status leluhur pengobatan. Senior Jimo, bagaimana eksistensi seperti leluhur pengobatan bisa mengadakan pertemuan puncak alkimia yang megah hanya untuk yang mulia? Yun Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Di dunia surga, bagi semua alkemis, leluhur pengobatan adalah eksistensi seperti dewa. Di jalur alkimia, tidak ada yang bisa melampaui leluhur pengobatan. Ia bagaikan totem, bahkan membuat orang tak berani mencemarkan nama baik. Meskipun Ye Yuan juga merupakan sosok dewa di hati Yun Yi dan yang lainnya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah dewa alkimia bintang 7. Mereka tidak pernah meragukan bahwa Ye Yuan akan mencapai ranah leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci di masa depan. Namun, hal itu tidak terjadi sekarang. Bukankah Ye Yuan yang saat ini bertarung melawan leluhur pengobatan setara dengan memukul batu dengan sebutir telur? Jimo tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, leluhur pengobatan memang jauh dari rakyat biasa. Dia bahkan tidak kalah dengan Dao leluhur di hati para alkemis. Beberapa saat yang lalu, Tuan leluhur suci juga memandangnya seperti dewa. Tapi, sejak setelah Asnot, Tuan leluhur suci membuang semua emosi ini. Memang benar bahwa leluhur pengobatan itu kuat, tetapi dia berpikiran sempit dan tidak memiliki kapasitas untuk menampung orang. Tuan leluhur suci pernah mengalami kemunduran selama beberapa puluh juta tahun setelah Asnot, dan hampir tidak dapat pulih dari kemunduran tersebut. Jika bukan karena itu, kekuatannya saat ini mungkin tidak kalah dengan milik leluhur pengobatan. Ini tidak mungkin. Ekspresi Yun Yi dan yang lainnya berubah drastis. Mereka benar-benar tidak dapat menerima bahwa dewa di dalam hati mereka sebenarnya adalah orang seperti itu. Leluhur pengobatan adalah totem dari semua alkemis. Ketika totem ini runtuh, reaksi pertama orang-orang hanyalah ketidakpercayaan.
Kekuasaan dan status terkadang menyembunyikan banyak hal. Dia kuat, jadi dia benar dalam segala hal. Bahkan jika imam besar leluhur suci berbicara tentang kesalahan leluhur pengobatan di mana-mana, dia hanya akan dianggap sebagai omong kosong, dengan sengaja memfitnah leluhur pengobatan setelah kekalahan. Sekarang, Jimo mengucapkan kata-kata seperti itu, reaksi Yun Yi dan yang lainnya adalah seperti ini. Jimo hanya tersenyum dan tidak berbicara, tidak menjelaskan apapun. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada orang yang sempurna. Tidak peduli seberapa kuatnya para petarung di tingkat alam dewa, mereka juga bukanlah dewa sejati. Mereka masih memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Meskipun leluhur pengobatan adalah penguasa alkimia tertinggi, sayangnya, dia adalah orang seperti itu. Aku tahu bahwa sangat sulit bagi kalian semua untuk menerimanya, tetapi aku percaya fakta ini tidak jauh berbeda dengan leluhur pengobatan yang aku kenal dalam permainan catur, Asnot. Ini, Yun Yi dan yang lainnya tampak bingung harus berbuat apa, merasa ketiga pandangan mereka akan runtuh. Jimo berkata dengan dingin, jadi apa yang disebut konferensi alkimia wilayah segudang ini sebenarnya untuk menghancurkan keyakinan Sage kedua, untuk menghancurkan Dao di dalam hatinya. Dengan cara ini, Sage kedua tidak akan dapat mempengaruhi statusnya lagi. Yun Yi dan yang lainnya memandang ke arah Ye Yuan, ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka masih merasa terhormat sebelumnya karena Ye Yuan diundang. Tapi sekarang, mereka mulai mengkhawatirkan Ye Yuan. Jika mereka harus memilih antara leluhur pengobatan dan Ye Yuan, mereka secara alami akan memihak Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Yang mulia, mengapa tidak, mari kita tidak pergi ke konferensi alkimia ini. Kata Yun Yi hati-hati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sejak aku memasuki dunia surga, aku selalu membayangkan bertarung melawan leluhur pengobatan suatu hari nanti. Sekarang, kesempatan ini ada di depan mataku, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Tetapi itu adalah leluhur pengobatan, kata Yun Yi. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika leluhur pengobatan? Yun Yi, hanya dengan tidak memiliki dewa di hatimu kamu bisa menjadi dewa. Jika kamu menganggap gurumu sebagai dewa, kamu tidak akan pernah melampaui gurumu. Bakat, kemauan, dan karaktermu semuanya luar biasa. Tapi, jika kamu tidak bisa mengatasi rasa takut di hatimu, kamu selamanya hanya akan menjadi muridku. Di hati para pusat kekuatan, yang ada hanya rasa hormat, tidak ada rasa takut. Di hati para pusat kekuatan, yang ada hanya rasa hormat, tidak ada rasa takut. Kalimat ini seperti sambaran petir, memberikan perasaan mencerahkan orang. Bahkan seluruh tubuh Jimo pun bergetar. Dia tidak memiliki rasa hormat terhadap leluhur pengobatan, namun dia memandang imam besar leluhur suci dengan rasa kagum dan hormat. Kekaguman dan penghormatan semacam ini tertanam dalam di tulangnya dan sudah berlangsung selama puluhan juta tahun. Melampaui guru, hal semacam ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Tuan Wing kepadanya, dan akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan mencapai prestasi hari ini. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku pernah berkata sebelumnya bahwa aku adalah lawan dari imam besar leluhur suci. Itu bukan ucapan arogan, tapi aku punya keyakinan dan keberanian untuk melampaui dia. Kekuatanku lebih rendah darinya, lalu bagaimana? Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat diriku menjadi lebih kuat. Sekalipun aku gagal, aku juga tidak akan menyesalinya. Menurutku pemikiran imam besar leluhur suci harusnya sama dengan pemikiranku. Dia menungguku menjadi lebih kuat. Aku menghormati imam besar leluhur suci bukan karena dia pernah membantuku sebelumnya, tapi karena dia adalah lawan yang patut dihormati. Tapi leluhur pengobatan tidak. Jimo kaget tak bisa berkata-kata. Kata-kata yang diucapkan Ye Yuan hampir sama dengan apa yang dikatakan gurunya. Mungkinkah ini adalah pemahaman diam-diam antara yang kuat? Gurunya berkata sebelumnya, dia tidak takut gagal. Apa yang dia takuti karena tidak memiliki lawan. Meskipun kekuatan Ye Yuan saat ini masih jauh berbeda dari guru. Tapi kekuatan Ye Yuan sudah membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Di sampingnya, pikiran Yun Yi bergetar hebat. Dia mengerti bahwa gurunya sedang mengajarinya untuk menjadi pusat kekuatan sejati. Pendidikan semacam ini tidak ada hubungannya dengan keterampilan. Itu hanya peduli pada jantung pusat kekuatan. Hanya dengan tidak memiliki dewa di dalam hatimu, kamu bisa menjadi dewa. Dia selalu berpikir bahwa kekaguman adalah sebuah istilah. Namun baru sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Rasa hormat adalah rasa hormat, ketakutan adalah ketakutan. Hormati,
Tapi jangan gentar. Yun Yi menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh sambil berkata, "Guru, saya mengerti." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika kamu mengerti, kembangkan hatimu dengan baik." Membicarakannya memang mudah, tapi melakukannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Jimo bangkit dan menjalankan etika seorang murid, membungkuk hormat kepada Ye Yuan dan berkata, "Terima kasih atas petunjuk sage kedua." Ye Yuan menerimanya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, "Apakah leluhur pengobatan mengambil tindakan karena pil keos samsara?" Jimo mengangguk. Ye Yuan melanjutkan, "Menyempurnakan pil keos samsara, sepertinya aku telah menyentuh sumber alkimia Dao. Tampaknya itu adalah alam lain yang melampaui alam leluhur. Sepertinya leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci mereka semua berada pada level ini." Jimo memikirkannya dan bertanya, "Seberapa yakin sage kedua dalam pertempuran ini?" Ye Yuan langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan tidak 10%. Ekspresi semua orang berubah, tapi kemudian mereka mendengar Ye Yuan berkata sambil tertawa, "Tapi leluhur pengobatan ingin meminjam ini untuk menyerang jantung Daoku, dia mungkin terlalu banyak berpikir. Baiklah, kamu kembali dulu, aku ingin jalan-jalan ke gunung bentangan surga. Setelah aku menerobos ke alam kaisar surgawi, aku akan pergi ke kuil imam." Jimo membungkuk memberi hormat dan pergi. Ye Yuan sangat percaya diri, tapi dia tidak terlalu percaya diri. Lawannya kali ini adalah orang nomor satu di jalur alkimia dunia bentangan surga. Orang ini telah berdiri di puncak jalur alkimia dunia bentangan surga selama triliunan tahun, tak seorang pun mampu menggoyahkannya sebelumnya. Kekuatannya tidak memerlukan kata-kata untuk dijelaskan sama sekali. Menjadi yang pertama berarti harus menerima tantangan tanpa akhir. Imam besar leluhur suci hanyalah salah satu dari mereka. Untuk leluhur pengobatan mampu bertahan dan tidak terjatuh, hal itu diperjuangkan dengan kekuatan mutlak, dan tidak dipuji-puji oleh orang lain. Menghadapi lawan seperti itu, Ye Yuan sama sekali tidak percaya diri. Tapi mau bagaimana, dia, Ye Yuan, tidak akan pernah menyerah. Datang ke kota kaki selatan lagi, sudah lebih dari 2000 tahun. Datang ke sini lagi, Ye Yuan merasakan penyesalan. Saat itu, dia tidak dapat menerobos ke alam pusaran ilahi. Bergegas dengan tergesa-gesa menuju bahaya dan tiba di tempat ini, dia menerima perawatan si pemabuk. Begitulah cara dia menerobos wilayahnya. Melihat ke belakang, ketika dia melihat alam penguasa ilahi itu berlari kecil di sekelilingnya lagi, Ye Yuan merasa seperti dia tiba-tiba berada jauh dari dunia lain. Dia menyembunyikan auranya sepanjang jalan agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan pemabuk tua itu. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memasuki kota perlahan-lahan, tiba di tempat penjaga. Pemabuk tua masih terbaring di sana dengan sikap yang tidak sedap dipandang. Jelas sekali, dia sangat mabuk. Mengetahui ada seseorang yang masuk, pemabuk tua langsung melemparkan sebuah plakat kayu dan berkata dalam keadaan mabuk, "Cepat pergi, jangan ganggu orang tua ini untuk minum." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Hahaha, senior pemabuk masih sombong." Pemabuk tua tiba-tiba terbangun, menoleh untuk melihat, dan tidak dapat menahan keterkejutannya. "Itu kamu." Dia mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah dan berkata dengan setuju, "Tidak buruk, tidak buruk. Penglihatan Tuan tanpa debu memang bagus, kamu sudah berkultivasi ke puncak alam dewa ilahi dalam waktu 2000 tahun. Kecepatan ini sudah dianggap cukup bagus. Saat itu, Tuan Hutan Abadi juga tidak lebih dari ini. Kamu datang kali ini untuk menerobos ke alam dewa surgawi kan?" Dengan kondisi Ye Yuan saat ini, jika dia dengan sengaja menyembunyikan tingkat pengolahannya, lupakan si pemabuk tua. Bahkan jika dia adalah seorang alam empirean biasa, akan sulit untuk melihat kedalaman dirinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kurasa begitu. Senior pemabuk, bagaimana kabarmu selama beberapa tahun ini?" Mata pemabuk tua berkedip-kedip, dan dia beralih ke wajah tersenyum sambil berkata, "Bagus, sangat bagus. Aku menjaga kota kaki selatan ini. Apa yang salah? Hahaha." Dia berpikir bahwa dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tapi bagaimana fluktuasi emosinya bisa tersembunyi dari mata dan telinga Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak mengungkapnya. Karena dia tidak mau mengatakannya, memaksanya juga tidak ada gunanya. Kedua orang itu bertemu, tentu saja tidak bisa menghilangkan obrolan ringan. Tapi saat berbicara, pemabuk tua sepertinya selalu ingin mengusir Ye Yuan. Ye Yuan menyadari hal ini di dalam hatinya dan juga berterima kasih atas keramah tamahannya.
Dia kemudian kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Keesokan harinya, adalah hari untuk mendaki gunung bentangan surga lagi. Pemabuk tua memperhatikan Ye Yuan memasuki lorong sebelum kembali ke kota kaki selatan. Setelah dia kembali ke rumah penjaga, sudah ada ruangan yang penuh dengan orang di dalamnya. Di tengah, seorang pemuda duduk di kursinya, tatapannya saat melihat pemabuk tua itu dipenuhi dengan cibiran. Di belakang pemuda itu, bahkan ada dua pelayan wanita yang memijat bahunya, harumnya masih tertinggal di udara, riang dan riang. Bajingan, kenapa kamu tidak berlutut saat melihat tuan muda ini? Di belakang pemabuk tua itu, seorang seniman bela diri tiba-tiba menendang keluar, langsung menendang bagian belakang lutut pemabuk tua, mematahkan kedua kakinya, dan berlutut di tanah. Ekspresi pemuda itu tampak apatis saat dia berkata dengan dingin, "Pemabuk tua, apakah kamu tahu kejahatanmu?" Pemabuk tua tidak peduli, dia mengeluarkan guci anggurnya, meminum seteguk anggur, dan berkata sambil tersenyum dingin, "Kejahatan apa yang dilakukan orang tua ini?" Pemuda itu berkata dengan dingin, "Harus melihat pemiliknya ketika memukul anjing. Tuan muda ini mengirim Lin Xiu ke sini untuk menjadi wakilmu, tetapi kamu membunuhnya. Bagaimana kamu berencana menjelaskan masalah ini?" Pemabuk tua mendengus dingin dan berkata, "Apakah Lin Xiu ada di sini untuk menjadi wakil?" Saat dia datang, dia mengandalkan kekuatan tuan muda dan secara langsung mengubah lelaki tua ini menjadi boneka. Sudahlah, lelaki tua ini juga senang bermalas-malasan. Namun, dalam 10 tahun Lin Xiu berkuasa, mengabaikan permintaan harga yang tidak masuk akal, dia bahkan mencemari dan membunuh ratusan kultivator wanita. Orang tua ini telah mendesaknya berkali-kali, tetapi keadaannya berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan bahkan ingin membunuh orang tua ini. Orang tua ini membunuhnya dalam kemarahan. Kejahatan apa yang ada di sana? Pemabuk tua dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika dia mengatakannya, tetapi wajah pemuda itu tetap tenang dan tenang selama ini, dan tidak memiliki fluktuasi sedikitpun. Seolah-olah para kultivator perempuan yang meninggal secara tidak adil itu hanyalah sekelompok hewan. Berbicara tentang beberapa tahun ini, pemabuk tua itu juga telah melewatinya dengan nyaman. Namun semua ini berubah 10 tahun lalu. 10 tahun ini, pemabuk tua menghabiskan setiap hari seolah-olah itu adalah 1 tahun. Lin Xiu itu mesum. Kultivator wanita yang bahkan sedikit menarik tidak bisa lepas dari tangan jahatnya sama sekali. Mengabaikan bahwa dia mencemari mereka, dia bahkan membantai mereka setelahnya. Dia adalah orang lurus dan paling meremehkan tindakan tercela semacam ini. 10 tahun ini, dia hanya ingin meledak karena amarahnya. Namun, Lin Xiu adalah sepupu tuan muda ini. Mengandalkan kekuatan tuan muda ini, dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Pemabuk tua pada akhirnya hanyalah alam dewa sejati. Dia secara alami sangat kuat di mata para seniman bela diri alam penguasa ilahi ini. Namun di mata orang ini, dia mirip dengan seekor semut. Tak berdaya, dia hanya bisa membujuk berkali-kali. Tapi, Lin Xiu tidak hanya tidak mendengarkan, dia berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan menjadi semakin keji. Akhirnya, pemabuk tua tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan untuk menghentikan Lin Xiu. Tapi di tengah hiruk-pikuk orang ini, dia sebenarnya ingin membunuh pemabuk tua. Dia mengira pemabuk tua tidak berani melawan. Tapi siapa yang tahu bahwa di bawah kemarahan pemabuk tua, dia memukulnya hingga mati dengan satu telapak tangan. Tubuh Lin Xiu dilubangi oleh alkohol dan nafsu. Jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan pemabuk tua? Persis seperti ini, mengejutkan tuan muda. Pemabuk tua tahu bahwa tuan muda akan datang 2 hari ini, jadi dia tidak ingin menyeret Ye Yuan masuk, itu sebabnya dia tidak menyebutkan masalah ini. Hanya sekelompok semut. Lin Xiu menyukai mereka adalah berkah mereka. Apakah sekarang giliranmu menjadi orang yang sibuk? Tuan muda berkata dengan tatapan acuh tak acuh. Terhadap ucapan ini, pemabuk tua sepertinya sudah lama menduganya. Dia hanya minum seteguk anggur dan tutup mulut. Tang Yucheng dan Lin Xiu hanyalah serigala dari sarang yang sama. Tidak peduli seberapa banyak dia berkata, akan sulit untuk menghindari kematian. Yang hadir hari ini, hanya kaum Empirean yang jumlahnya cukup banyak. Tidak ada peluang baginya untuk melarikan diri. Melihat pemabuk tua menutup mulutnya, Tang Yucheng berkata dengan dingin, sepertinya kamu sudah memiliki kesadaran. Kalau begitu, suruh dia pergi. King He, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah penjaga kota kaki selatan. Di sampingnya, salah satu bawahan Tang Yucheng terlihat terkejut dan segera membungkuk dan berkata, terima kasih banyak atas penghargaan tuan muda. Tang Yucheng melambaikan tangannya,
memberi isyarat kepada bawahannya untuk melakukannya. Seorang Empyrean berjalan keluar perlahan dan datang ke hadapan pemabuk tua. Pemabuk tua tertawa keras, membuka mulutnya, dan meminum anggur, dengan sangat tidak terkendali. Empyrean tidak mengatakan sepatah kata pun dan memukul telapak tangannya ke bawah. Tapi saat telapak tangannya hendak mendarat, seberkas cahaya pedang sepertinya datang dari luar langit. Empyrean itu langsung diiris-iris, mati dalam sekejap. Sesosok tubuh perlahan masuk dari luar rumah dan datang tepat di depan pemabuk tua. Semua bawahan Tang Yucheng mundur, tidak berani melakukan kontak dengan Ye Yuan sama sekali, dan langsung membuka jalan. Pemabuk tua memandang Ye Yuan dengan heran, kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia menyerang dan Empyrean ini terbunuh. Mungkinkah, kekuatan Ye Yuan saat ini bukanlah alam penguasa ilahi? Tidak, tunggu, dia jelas sudah melihatnya memasuki lorong. Kenapa dia kembali lagi? Pemabuk tua berusaha membuka matanya yang mabuk, berusaha melihat Ye Yuan dengan jelas. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia juga tidak bisa melihat dengan jelas. Seolah-olah apa yang berdiri di depannya saat ini adalah gunung bentangan surga yang singkat dan fana. Kamu Yuan, kamu. Pemabuk tua tergagap dalam waktu lama dan tidak berbicara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior pemabuk memperlakukanku seperti orang asing. Santai, denganku, mereka tidak bisa menyentuhmu. Tang Yucheng meminum seteguk anggur dengan tenang dan berkata dengan dingin, tidak bisa menyentuhnya. Saat aku, Tang Yucheng, ingin membunuh seseorang, tidak pernah ada orang yang bisa menghentikanku. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, maaf, aku harus membuatmu membuat pengecualian hari ini. Ye Yuan, aku tidak tahu seberapa kuat dirimu saat ini. Tapi dia bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Cepat pergi, jangan khawatirkan urusanku. Pemabuk tua akhirnya pulih dari keterkejutannya. Tapi reaksi pertamanya adalah menyuruh Ye Yuan bergegas pergi. Karena status Tang Yucheng tinggi, Ye Yuan tidak mampu memprovokasi dia sama sekali. Dia mencoba mendorong Ye Yuan keluar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tang Yucheng perlahan bangkit, menghampiri Ye Yuan, dan berkata sambil tersenyum ringan, bocah, tahukah kamu kenapa dia begitu takut padaku? Ye Yuan berkata dengan agak tertarik, oh, mengapa? Karena, aku adalah putra Kaisar Surgawi. Ketika dia mengatakan ini, Tang Yucheng terlihat puas. Yang jelas, dia merasa sangat bangga dengan identitas ini. Ayahku adalah Kaisar Surgawi Swiftrain. Area seluas 30 juta mil di kaki gunung bentangan surga semuanya berada di bawah yurisdiksi ayahku. Oleh karena itu, tahukah kamu apa akibat kamu menyinggung perasaanku? Wajah Tang Yucheng hampir menempel di depan wajah Ye Yuan, ekspresi bangga terlihat di wajahnya. Ye Yuan tersenyum tanpa rasa bersalah dan berkata, apa hasil yang aku dapatkan, aku benar-benar tidak tahu, tapi, aku tahu hasilmu. Tiba-tiba, aura Ye Yuan membubung ke langit. Tekanan yang menakutkan langsung membuat atap kediaman penjaga terbang. Tang Yucheng terkejut dan langsung kewalahan hingga dia berlutut di tanah karena tekanan yang mengerikan ini. Para penjaga alam dewa sejati itu langsung dihancurkan menjadi pancake daging. Beberapa alam Empyrean yang tersisa dihancurkan sampai mereka tergeletak di tanah, bahkan tidak mampu bergerak 1 inci pun. Tekanan yang Ye Yuan berikan sangat kuat. Jika dia dengan sengaja melepaskannya, itu bukanlah hal yang bisa ditolak oleh para Empyrean tahap awal ini. Hati pemabuk tua bergetar hebat, menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Dia bahkan tidak pernah berani bermimpi bahwa dalam waktu 2000 tahun, kekuatan Ye Yuan ternyata sangat menakutkan. Dia belum bergerak dan langsung menekan pusat kekuatan alam Empyrean yang tidak bisa bergerak di tanah. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk hal ini? Dia sebelumnya masih berpikir bahwa Ye Yuan ada di sini untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Kalau dipikir-pikir, itu hanya lelucon. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Ye Yuan saat ini mungkin lebih kuat daripada surgawi Empyrean hutan abadi saat itu. Bagaimana ini mungkin? Hanya 2000 tahun. Hanya dalam 2000 tahun, dari seorang pemula yang bahkan tidak bisa menembus menjadi dewa surgawi, tumbuh menjadi penguasa puncak Empyrean. Dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata yang diucapkan tanpa debu saat itu. Penerus Tuan Hutan Abadi sungguh luar biasa. Hanya saja, di belakang Tang Yucheng ada pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Di bawah tekanan berat, wajah Tang Yucheng berkerut. Sambil mengertakkan giginya, dia berteriak,
kamu berani menyentuhku. Kamu berani menyentuhku. Ayahku adalah Kaisar Surgawi. Kamu mati. Kamu mati. Tang Yucheng sendiri juga merupakan pusat kekuatan Empirean. Tapi dia lemah seperti anak berusia 3 tahun di depan Ye Yuan. Pemabuk tua juga terkejut dan berkata, Ye Yuan, cepat pergi. Kaisar Surgawi Swift Rain sangat menyayangi putra ini. Jika dia tahu kamu melakukan tindakan melawan Tang Yucheng, dia tidak akan melepaskanmu. Urusanku, tidak perlu kamu pedulikan. Dia sendiri tidak takut mati, tapi dia takut melibatkan Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan saat ini berada di puncak Empirean, mustahil dia bisa menandingi Kaisar Surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku akan ikut campur dalam urusanmu. Suara dentang pedang terdengar, selusin pedang energi pedang di sekitar Tang Yucheng, energi pedang mengancam. Ye Yuan mengetuk kepala Tang Yucheng dan berkata, ayo, ulangi lagi kata-katamu tadi. Merasakan udara dingin yang datang dari ujung pedangnya, wajah Tang Yucheng berubah dengan liar dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani lagi. Yang mulia, saya tidak berani lagi. Kalau begitu beritahu aku sekarang, apakah Lin Xiu pantas mati atau tidak? Dia pantas mendapatkannya. Pantas mati. Dia sendiri yang mencari kematian. Ini bukan salah pemabuk tua. Sungguh, saya sama sekali tidak menyalahkan pemabuk tua. Dia sepupuku. Ketika bibiku mendengar dia meninggal, dia sangat marah. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain mencari masalah dengan pemabuk tua. Sebenarnya, aku juga banyak menegur tindakan dan perilakunya. Baiklah, kalau begitu, kamu pria yang baik. Pria yang baik. Aku benar-benar pria yang baik. Ye Yuan nampaknya sangat puas dengan jawaban Tang Yucheng. Menepuk pundaknya 2 kali, dia tersenyum ringan dan berkata, karena kamu pria baik, maka aku bersalah padamu. Kamu bisa pergi. Tang Yucheng mirip dengan diberikan amnesti, bergegas keluar dengan panik. Tapi wajah pemabuk tua berubah dan dia berkata, Ye Yuan, jangan biarkan dia pergi. Kamu juga percaya pada omong kosong semacam ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, ya, kenapa aku tidak percaya? Pemabuk tua memiliki penampilan yang diharapkan lebih baik darinya dan mengertakkan gigi dan berkata, bocah ini adalah anak manja. Setelah kamu mempermalukannya seperti ini, dia pasti akan pergi dan memberitahu Kaisar Surgawi Swift Rain untuk datang dan membunuhmu setelah dia kembali. Cepat pergi, kalau tidak akan terlambat. Menurutnya, meskipun bakat Ye Yuan sangat menakutkan, dia masih terlalu muda dan terlalu mudah percaya pada orang lain. Dia agak bingung. Dengan kepribadian seperti ini, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Tapi Ye Yuan menghindari topik itu dan berkata sambil tersenyum, rencana apa yang dimiliki senior pemabuk di masa depan? Ekspresi pemabuk tua menjadi kaku dan dia berkata sambil tersenyum pahit, rencana apa yang masih bisa aku miliki? Kami para penjaga semua memiliki secercah jejak jiwa dewa di tangan Kaisar Surgawi Swift Rain. Bahkan jika aku lari ke ujung dunia, aku juga tidak bisa lepas dari kejarannya. Sebaliknya, itu kamu, akan terlambat jika kamu masih tidak pergi. Cepat pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seperti itu ya. Kalau begitu bagus saja. Setelah Kaisar Surgawi Swift Rain tiba, aku akan berbicara baik dengannya dan mengambil kembali jejak jiwa ilahimu. Pemabuk tua merasa cemas sampai dia hampir ingin melompat. Orang ini benar-benar tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti matinya. Apakah Kaisar Surgawi bisa diajak bertukar pikiran? Tapi jika Ye Yuan tidak pergi, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Ye Yuan saat ini sudah membuatnya tidak mampu mempengaruhi Ye Yuan. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Ye Yuan agar pergi, tapi Ye Yuan menolak untuk pergi. Bukan karena Ye Yuan sengaja bersembunyi dari pemabuk tua, tapi jika dia mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan Kaisar Surgawi, pemabuk tua juga tidak akan mempercayainya. Ye Yuan membantu pemabuk tua menyembuhkan luka-lukanya dan mengeluarkan pil keberuntungan perebutan surga untuk pemabuk tua. Pemabuk tua terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah mengkonsumsi pil keberuntungan surga yang merebut ini, dia menerobos ke alam Empirean tanpa kejutan apapun. Langkah ini telah menghalanginya selama ratusan ribu tahun. Dia berpikir bahwa dia tidak dapat mengambil langkah ini seumur hidup. Dia tidak menyangka Ye Yuan menyelesaikannya dengan pil obat. Namun tidak lama setelah dia menerobos, Tang Yucheng memimpin kontingen besar pasukan. Sepasang suami istri perlahan berjalan keluar, menatap Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi pemabuk tua berubah drastis dan dia berteriak kaget, bahkan Kaisar Surgawi Phoenix Deng juga datang.
Aku memintamu untuk pergi, tetapi kamu menolak untuk pergi. Sekarang, kamu tidak bisa pergi meskipun kamu mau. Saat dia berkata, pemabuk tua mengungkapkan sedikit senyuman pahit. Pasangan ini adalah ayah dan ibu Tang Yucheng. Mereka adalah Kaisar Surgawi Swiftrain dan Kaisar Surgawi Phoenix Deng. Keduanya adalah tokoh dikdaya Kaisar Surgawi lapis pertama. Hahaha, dasar bodoh, sebenarnya kamu masih di sini. Ayah, ibu, bajingan inilah yang hampir membunuhku. Kamu harus membalaskan dendamku. Tang Yucheng berkata sambil terisak. Kaisar Surgawi Phoenix Deng merasakan hatinya sakit dan buru-buru menghibur. Cheng jangan menangis. Hati ibu sakit. Jangan khawatir, ibu pasti akan memotong bocah ini menjadi potongan-potongan kecil dan membalaskan dendammu. Alis Kaisar Surgawi Swiftrain berkerut dan dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, "Nak, kamulah yang mengambil tindakan melawan Cheng dan bahkan membunuh bawahan Kaisar Surgawi ini." Ye Yuan memandang Tang Yucheng dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Aku sangat mempercayaimu, namun kamu benar-benar menjualku." Tang Yucheng tertawa keras dan berkata, "Jika aku tidak mengatakan itu, maukah kamu melepaskanku?" Bodoh sekali. Kamu ditipu olehku hanya dengan beberapa patah kata. Ye Yuan memasang ekspresi seolah dia telah pasrah pada takdir dan berkata sambil menghela nafas, kenapa kamu harus melakukan ini?" Tang Yucheng berkata dengan sombong, "Semut yang sangat rendahan, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mengingatnya? Dunia surga ini memiliki terlalu banyak semut. Sepupuku bermain-main dengan beberapa semut, apa bedanya? Tapi pemabuk tua membunuhnya. Itu melanggar hukum surgawi." Tang Yucheng disebut sebagai putra surga yang bangga. Dia dilahirkan oleh dua kaisar surgawi yang agung. Selain itu, akarnya sangat bagus. Dia adalah pusat kekuatan super di alam Empyrean saat dia dilahirkan. Di matanya, mereka yang berada di bawah alam Empyrean semuanya adalah semut. Bagaimana anak manja semacam ini bisa memikirkan kehidupan dan kematian di alam penguasa ilahi belaka? Tang Yucheng memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, "Kamu pikir kamu bisa menjadi pelanggar hukum dan sulit diatur hanya dengan puncak kultivasi Empyrean? Tuan muda ini memberitahumu, di depan ayah dan ibuku, kamu juga seekor semut." Kaisar Surgawi Swiftrain memandang Ye Yuan, tatapannya dingin ketika dia berkata, "Dengar itu. Di depan Kaisar Surgawi, semuanya adalah semut. Bocah, apakah kamu akan mengakhiri dirimu sendiri, atau kamu ingin Kaisar Surgawi ini mengambil tindakan?" Ye Yuan mengabaikannya, tapi menatap Tang Yucheng dan berkata sambil tersenyum, "Tapi di mataku, kamu juga seekor semut." Tang Yucheng tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, "Jadi bagaimana jika aku seekor semut? Di depan orang tuaku, apakah kamu masih bisa membunuhku?" Ye Yuan memandang Tang Yucheng seperti melihat orang bodoh dan berkata sambil tersenyum, "Masih ingat 2 tepukan yang aku tepuk padamu sebelum kamu pergi?" Ekspresi Tang Yucheng berubah, dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu membuatku takut." Bukan hanya Tang Yucheng, ekspresi Kaisar Surgawi Swiftrain dan Kaisar Surgawi Phoenix Deng berubah dengan liar, tanpa sadar memandang ke arah Tang Yucheng. Namun, semuanya sudah terlambat. Ye Yuan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Tang Yucheng langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh energi pedang. Kedua tepukan itu adalah energi pedang yang tersisa di tubuh Tang Yucheng. Selama Ye Yuan mengaktifkannya, itu akan meledak dengan gila-gilaan. Hanya saja dengan kekuatan Tang Yucheng, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Kaisar Surgawi Swiftrain dan Kaisar Surgawi Phoenix Deng, 2 orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Putra mereka sendiri terbunuh di depan mereka begitu saja. Zombinya bahkan tidak dapat dikumpulkan kembali sepenuhnya. Pemabuk tua juga terlihat seperti tersambar petir. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan ternyata sangat gila hingga benar-benar membunuh putra Kaisar Surgawi di depan mereka. Kalau dilihat sekarang, Ye Yuan bukannya tidak tahu apa-apa tentang urusan duniawi. Tapi karena dia menanam energi pedang di dalam tubuh Tang Yucheng, mengapa dia tidak mengancam 2 Kaisar Surgawi yang agung dengan ini? Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengerti cara Ye Yuan melakukan sesuatu. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Seolah dia melakukan hal sepele, dia tersenyum dan berkata, "Mengundang kalian berdua ke sini berarti meminta sesuatu pada kalian berdua. Kembalikan jejak jiwa dewa pemabuk tua kepadaku, oke?" 2 kekuatan menakutkan menyerbu langsung ke Ye Yuan seperti pedang tajam.
Jejak jiwa ilahi. Hehehe, kamu membunuh anakku, kaisar ini pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Kaisar surgawi Phoenix Deng berteriak dengan nyaring. Tang Yucheng penting dalam hatinya. Kaisar surgawi Phoenix Deng sangat menyayanginya, tidak sanggup membiarkan dia menderita sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar membunuhnya begitu saja. Jadi bagaimana mungkin Kaisar surgawi Phoenix Deng tidak marah? Dia melampiaskan seluruh kemarahannya pada Ye Yuan. Setelah tertegun, Kaisar surgawi Swift Rain juga sangat marah dan berkata dengan suara dingin, "Bagus sekali, bocah. Kamu punya nyali. Sebentar lagi, kamu akan menyesal telah datang ke dunia ini." Tidak menunggu Kaisar surgawi Swift Rain mengambil tindakan, Kaisar surgawi Phoenix Deng sudah berteleportasi di depan Ye Yuan dan tiba-tiba memukul telapak tangannya ke bawah. Tanda Dao berkedip-kedip. Gelombang energi yang menakutkan membuat ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Serangan Kaisar surgawi dalam kemarahan, seberapa menakutkan kekuatannya. Semua orang pasti mengira Ye Yuan sudah mati. Tapi saat ini, lebih dari 1000 pedang terbang tiba-tiba terbang. Formasi pedang yang menakutkan tiba-tiba menyala. Dalam sekejap, Kaisar surgawi Phoenix Deng terjebak oleh formasi pedang. Kaisar surgawi Phoenix Deng datang dengan marah, tetapi saat ini, dia sangat khawatir dan marah. Terjebak di dalam formasi pedang, apapun tanda Dao, apapun tekanan langit dan bumi, semuanya tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan formasi pedang. Saat ini, Ye Yuan sudah samar-samar ingin menerobos ke alam berikutnya, berdiri di puncak alam kekacauan. Terlepas dari apakah itu esensi ilahi atau kekuatan jiwa, ia naik ke puncak yang tidak dapat dicapai. Kekuatan formasi pedang jauh lebih kuat dibandingkan saat berada di faksi tersembunyi. Pada saat itu, formasi pedang ini sudah bisa mengalahkan pusat kekuatan ras dewa, apalagi Kaisar surgawi lapis pertama. Dalam pandangan orang lain, Kaisar surgawi mungkin sangat berkuasa. Tapi di mata Ye Yuan, semuanya juga seperti itu. Pupil mata pemabuk tua mengerut, guncangan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah bisa bersaing dengan Kaisar surgawi. Ini terlalu mencengangkan. Dia jelas hanya memiliki kultivasi alam empirean, tetapi dia dapat menyaingi Kaisar surgawi. Bahkan Tuan Hutan Abadi juga jauh lebih rendah darinya. Pemabuk tua awalnya merasa bahwa Ye Yuan yang memiliki puncak kultivasi penguasa ilahi dalam 2000 tahun sudah sangat berbakat. Tapi dia menemukan bahwa pertumbuhan Ye Yuan sudah benar-benar melampaui kesadarannya. Hanya dalam waktu 2000 tahun, dari bocah alam dewa asal, tumbuh menjadi seorang raksasa yang memiliki kemampuan untuk menyaingi Kaisar surgawi. Hal semacam ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan tidak peduli sedikit pun dengan identitas Tang Yucheng. Karena dia benar-benar mempunyai kekuatan ini. Di sana, ekspresi Kaisar surgawi Swift Rain berubah dengan liar, dan dia berteriak kaget, "Sumber Dao pedang. Sumber formasi Dao." Hanya dalam waktu singkat, domain dunia Kaisar surgawi Phoenix Deng sudah dikompresi oleh formasi pedang Ye Yuan secara signifikan. Tak lama kemudian, formasi pedang ini akan mampu menembus pertahanan Kaisar surgawi Phoenix Deng. Pada saat itu, Kaisar surgawi Phoenix Deng hanya bisa menghadapi jalan buntu. Bagaimana dia masih ragu? Dia berteriak, "Istriku, aku akan datang dan membantumu." Kaisar surgawi Swift Rain mengambil langkah dan memutari formasi pedang, langsung menyerang Ye Yuan sendiri. Selama dia membunuh Ye Yuan, formasi pedang secara alami akan runtuh dengan sendirinya. Hanya saja, bagaimana Ye Yuan bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Tiba-tiba, setengah dari pedang terbang dalam formasi pedang ditarik ke belakang, langsung berhadapan dengan Kaisar surgawi Swift Rain. Kedua belah pihak bertarung sengit tanpa istirahat. Energi mengerikan itu bertarung hingga sekelilingnya penuh dengan lubang dan lubang. Ye Yuan bertarung melawan dua Kaisar surgawi yang agung hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak sedikit pun takut, dan malah menunjukkan tanda-tanda akan menekan kedua orang tersebut. Bawahan yang dibawa oleh Kaisar surgawi Swift Rain sudah tercengang. Bocah nakal yang muncul entah dari mana, kekuatannya sangat menakutkan. Kaisar surgawi Swift Rain saat ini memiliki kepahitan yang tidak dapat dia ungkapkan. Dia berpikir bahwa Ye Yuan membagi kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan kekuatan dua Kaisar surgawi yang agung, mereka secara alami akan mampu memecahkan formasi pedang. Tapi, Ye Yuan hanya menggunakan setengah dari pedang terbangnya dan sudah menjebaknya.
Dia mengerahkan semua kemampuannya dan nyaris tidak mampu bertarung imbang dengan Ye Yuan. Tapi untungnya, tekanan di Kaisar Surgawi Phoenix Deng di sisi itu turun tajam, dan dia bisa menahan formasi pedang saat ini. Ye Yuan mengendalikan formasi pedang dan masih memiliki kekuatan yang tersisa saat dia berkata dengan dingin, "Aku melepaskannya sudah memberinya kesempatan." Namun, dia memanggil kalian berdua, itu dia yang mendekati kematian. Tidak mendidik anak adalah kesalahan ayah. Kalian berdua membesarkan anak laki-laki seperti itu, kalian sendiri juga tidak lebih baik. Karena itu masalahnya, aku akan mengirim kalian pergi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Kaisar Surgawi Swift Rain dan istrinya merasa terkejut. Mereka sudah berjuang sejauh ini. Mungkinkah Ye Yuan masih menahan diri? Tampaknya membenarkan bahwa mereka sedang berpikir di dalam hati mereka, lebih dari 10 garis cahaya pedang terbang lagi, langsung menggantikan lebih dari 10 pedang dalam formasi pedang. Selusin pedang terbang ini tepatnya adalah 12 harta roh Kaisar Surgawi yang dijarah dari ras dewa. Hati Kaisar Surgawi Swift Rain dan istrinya bergetar hebat. Saat dia bergerak, itu adalah 12 harta roh Kaisar Surgawi. Anak laki-laki ini benar-benar penuh muatan. Di seluruh dunia bentangan surga, tidak banyak orang yang begitu berani dan tidak terkendali. Tapi Ye Yuan masih hanyalah seorang bocah Empyrean. Saat 12 harta roh Kaisar Surgawi bergabung, kekuatan formasi pedang segera meroket. Harta roh Kaisar Surgawi bukanlah barang biasa. Kekuatan mereka entah berapa kali lebih kuat dari harta roh Empyrean. 12 pedang terbang sebagai mata formasi ini mampu membuat kekuatan formasi pedang meningkat secara signifikan. Segera, Kaisar Surgawi Swift Rain dan istrinya menjadi kewalahan, lingkaran pertahanan mereka dengan cepat menyusut. Pikiran Kaisar Surgawi Swift Rain gemetar dengan keras, dan dia segera berseru dengan kaget, "Rekan Daois, ini semua salah paham. Semua salah paham. Kami berdua suami istri berada di bawah komando Kaisar Surgawi Sword Time. Kami adalah administrator lorong-lorong gunung bentangan surga. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentang Kaisar Surgawi Sword Time sebelumnya, tetapi dia adalah kekuatan di tingkat Deva Kutukan keempat. Ini semua kesalahan kami berdua suami istri. Kami yang gagal dalam mendidik, itulah sebabnya Tang Yucheng, anak durhaka ini menjadi liar. Rekan Daois telah membunuhnya dengan baik, kami berdua suami istri tidak memiliki kata-kata lagi. Rekan Daois, tolong tinggikan tangan Anda dengan belas kasihan dan izinkan kami pergi." Suara Kaisar Surgawi Swift Rain di sisi ini belum memudar ketika mereka mendengar raungan dari Kaisar Surgawi Phoenix Deng di sisi itu datang. "Tang Swift Rain, kamu pengecut. Permusuhan dalam membunuh anakku tidak dapat didamaikan di bawah langit, namun kamu benar-benar menundukkan kepalamu pada musuh. Ingin pergi, kamu pergilah. Wanita tua ini akan bertarung habis-habisan dengannya." Setelah berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berteriak, "Nak, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Membunuh seorang administrator tanpa izin, Kaisar Surgawi Sword Time tidak akan melepaskanmu. Ayo, bunuh aku." Kaisar Surgawi Phoenix Deng saat ini benar-benar gila. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Yuan. Dia sebenarnya mengancam akan membalas dendam dengan kematiannya. Ekspresi Kaisar Surgawi Swift Rain berubah drastis. Dia baru saja hendak menjelaskan tapi mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, "Begitukah? Dan sesuai keinginanmu. Plus, lumpuhkan." Kata sejati Kaisar Surgawi langsung keluar dari mulutnya, melumpuhkan Kaisar Surgawi Phoenix Deng hingga mati di jalurnya. Kemudian, ratusan pedang terbang berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara, mengiris Kaisar Surgawi Phoenix Deng menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Kaisar Surgawi Swift Rain bergetar hebat. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih memiliki cara yang menantang surga. Formasi pedang ditambah dengan kata sejati Kaisar Surgawi, membunuh Kaisar Surgawi seperti membunuh anjing. Rekan Daois, wanita ini sudah gila. Anda tidak boleh menyamai levelnya. Dia dan anak laki-laki yang tidak berbakti itu memprovokasi sesama penganut Dao. Mereka sendirilah yang mencari kematian. Tapi identitasku berbeda, kamu tidak bisa membunuhku. Kaisar Surgawi Swift Rain benar-benar takut. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan membuatnya bergidik ketakutan. Saat ini, Ye Yuan bisa mengendalikan semua pedang terbang untuk membentuk formasi pedang. Dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak bisa menghalanginya. Dia saat ini ingin menyatukan Tang Yucheng dan mengirisnya lagi. Eksistensi macam apa yang diprovokasi oleh bocah ini? Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, "Memang ayah dan anak,
bahkan metode yang digunakan dibuat dari kain yang sama. Setelah aku membiarkanmu pergi, kamu mungkin akan meminta bala bantuan lagi. Baru saja, bawahanmu sudah mengirimkan jimat komunikasi. Jadi, kamu hanya ingin mengulur waktu. Kaisar Surgawi Swiftrain sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan sebenarnya masih punya waktu untuk mengamati anak buahnya saat mengendalikan begitu banyak pedang terbang. Kesalahpahaman, benar-benar salah paham. Hanya itu yang dilakukan bawahannya sendiri. Setelah Tuan Xin Yu tiba, aku akan menjelaskan padanya. Kaisar Surgawi Swiftrain menggunakan cara yang menyesatkan. Tidak perlu, sebaiknya aku menjelaskannya sendiri padanya. Bagus sekali, aku dapat menemukannya untuk mengambil kembali jejak jiwa Dewa Pemabuk Tua. Ye Yuan mengatakannya dengan acuh tak acuh, tapi akal sehatnya tiba-tiba mengendalikan pedang terbang dan menyapu Kaisar Surgawi Swiftrain. Formasi pedang lengkap bersatu, kekuatannya segera melonjak dengan gila-gilaan. Kaisar Surgawi Swiftrain mengeluarkan semua kemampuannya dan tidak bisa menahan serangan Ye Yuan juga. Ah, bocah, membunuhku, kamu akan mati juga. Tuan Xin Yu tidak akan membiarkanmu. Di tengah jeritan yang menyedihkan, Kaisar Surgawi Swiftrain juga diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, dua pusat kekuatan Kaisar Surgawi jatuh. Bawahan Kaisar Surgawi Swiftrain semuanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dua Kaisar Surgawi yang agung. Mati begitu saja. Pemabuk tua bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Kaisar Surgawi tidak terkalahkan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan di hati setiap orang. Tapi hari ini, Ye Yuan menggunakan kekuatannya yang luar biasa dan menghancurkan fakta ini. Dengan lambaian tangan, menebas dua Kaisar Surgawi agung berturut-turut, menekan 4 arah. Pemuda ini terlalu kuat. Ye Yuan memandang pemabuk tua dan berkata sambil tersenyum tipis, Kaisar Surgawi juga manusia. Selama mereka manusia, mereka akan mati. Apa yang aneh dengan itu? Pemabuk tua memiliki pandangan yang aneh dan berkata, tapi itu adalah Kaisar Surgawi. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, ini akan baik-baik saja jika kamu sudah terbiasa. Era besar akan datang. Kaisar Surgawi biasa juga hanyalah sasaran empuk. Saat dia berbicara, tekanan yang lebih mengerikan tiba-tiba turun. Sesosok keluar dari kehampaan, tatapannya menatap ke arah Ye Yuan dengan dingin. Tuan Xin Yu datang, bajingan ini pasti sudah mati. Tuan Xin Yu, bocah ini membunuh Tuan Swiftrain dan Tuan Phoenix Deng. Dosa-dosanya sangat keji. Tuan Xin Yu memandang Ye Yuan dengan cemberut dan berseru kaget, seorang Empyrean membunuh dua Kaisar Surgawi. Ye Yuan berkata dengan dingin, benar. Mereka dibunuh olehku. Kamu seharusnya menjadi bawahan Kaisar Surgawi Suot Taim kan? Kekuatan Kaisar Surgawi Xin Yu ini sangat kuat, dia adalah tokoh dikdaya Kaisar Surgawi lapis ketiga. Namun, Ye Yuan tidak menganggapnya serius. Pusat kekuatan semacam ini, dia telah melihat terlalu banyak sebelumnya. Melihat sikap Ye Yuan, Kaisar Surgawi Xin Yu sangat tidak senang dan berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika ya? Apakah kamu tidak akan memberiku penjelasan tentang masalah hari ini? Ye Yuan perlahan mengeluarkan sebuah token. Aura dao besar tiba-tiba terlepas. Aku penasaran apakah penjelasan ini cukup atau tidak. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ketika Kaisar Surgawi Xin Yu melihat tanda itu, pikirannya bergetar hebat dan dia berteriak kaget, tanda kuil pendeta. Kamu adalah sage kedua dari kuil imam. Ye Yuan menyimpan token itu dan berkata dengan dingin, itu aku. Kaisar Surgawi Xin Yu terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan suara serius, bahkan jika kamu adalah sage kedua, jika kamu tidak memberikan pertanggungjawaban atas masalah hari ini, itu tetap tidak akan berlalu. Ye Yuan mengangkat bahu dan dengan singkat menceritakan seluruh rangkaian kejadian dan berkata, bertanya-tanya apakah kamu masih puas dengan penjelasan ini. Kedua orang ini datang untuk membunuhku dan dibunuh olehku karena kekuatan mereka kurang. Memang seperti itu. Kaisar Surgawi Xin Yu mendengarkan sampai alisnya berkerut. Dia tidak menyangka hal seperti itu benar-benar muncul di bawah yurisdiksinya. Jika itu adalah waktu yang biasa, lupakan saja. Namun, mereka memprovokasi sage kedua dari kuil imam. Status imam besar leluhur suci tidak lebih buruk dari Kaisar Surgawi Suot Taim. Ye Yuan sebagai sage kedua, statusnya mendekati status imam besar leluhur suci. Kaisar Surgawi Swiftrain dan istrinya, mereka ingin membunuh Ye Yuan sejak awal. Awalnya ini merupakan penghujatan.
Dibunuh oleh Ye Yuan, mereka hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak beruntung. Kaisar Surgawi Xin Yu membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, masalah ini adalah Xin Yu yang gagal dalam mendisiplinkan mereka. Menyinggung Tuan Sage kedua, Xin Yu meminta maaf di sini. Semua orang berubah menjadi batu. Tuan Xin Yu sebenarnya meminta maaf kepada Empyrean ini. Di hati para bawahan ini, Tuan Xin Yu adalah eksistensi yang terlalu tinggi untuk dijangkau, mengendalikan hidup dan mati semua kehidupan. Keberadaan seperti itu sebenarnya meminta maaf kepada seorang Empyrean. Kuncinya adalah Empyrean ini bahkan baru saja membunuh dua kaisar surgawinya sendiri. Jika Kaisar Surgawi Swiftrain dan istrinya hidup kembali pada saat ini, mereka mungkin akan marah sampai mereka mati lagi. Mereka sepenuhnya berpikir bahwa Kaisar Surgawi Xin Yu akan membalaskan dendam mereka ketika dia datang. Tapi Kaisar Surgawi Xin Yu datang untuk meminta maaf. Gunung Bentangan Surga terlalu jauh dari perbatasan selatan. Dengan level bawahan ini, mereka sama sekali tidak pernah mendengar status apa yang dimiliki Sage kedua ini. Tapi di sampingnya, pemabuk tua terkejut lagi dan lagi. Penguasa Super Kaisar Surgawi lapis ketiga benar-benar mengakui kesalahannya kepada Ye Yuan. Mulai saat ini, dia terpana dengan rangkaian kejadian tersebut. Dia berpikir bahwa Ye Yuan membunuh Kaisar Surgawi Swiftrain sudah menjadi batas yang bisa dia pahami. Namun permintaan maaf Kaisar Surgawi Xin Yu sekali lagi menumbangkan pemahamannya. Lupakan saja, mereka sudah mati. Mari kita tinggalkan masalah ini di sini. Sebaliknya, pemabuk tua ini adalah teman lama Ye. Ye ini meminta bantuan saudara Xin Yu dan mengambil kembali jejak jiwa ilahi darimu. Tidak ada masalah kan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Xin Yu menatap pemabuk tua itu sekilas. Seluruh tubuh pemabuk tua menjadi kaku. Ditatap oleh pusat kekuatan tertinggi Kaisar Surgawi lapis ketiga, dia benar-benar merasakan jantung berdebar-debar. Sangat mudah, Kaisar Surgawi Xin Yu berkata sambil tersenyum. Pemabuk tua tampak terkejut. Dia mengambil kembali jejak jiwa ilahinya dengan begitu mudah. Dia telah berjuang di sini selama 10 tahun, ingin pergi, tapi juga tidak berani pergi. Dia tidak menyangka Ye Yuan menyelesaikannya dengan sepatah kata pun. Inilah perbedaan levelnya. Sebenarnya apa yang dikatakan Tang Yucheng benar. Di mata para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, keberadaan mereka seperti semut. Hal yang menurutnya paling sulit hanyalah soal kalimat di mata orang-orang besar yang sebenarnya. Jelas sekali, Ye Yuan sudah memasuki level ini. Pemabuk tua memandang Ye Yuan, mencoba untuk menyamakannya dengan pemuda lemah 2000 tahun yang lalu. Dia menemukan bahwa orang itu tetaplah orang itu, tetapi perasaan yang dia berikan padanya sudah sangat berbeda. Bukan karena Ye Yuan berubah, tapi mentalitasnya berubah. Tuan Sage kedua datang ke sini, mungkinkah Anda naik gunung untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao? Xin Yu bertanya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar, seperti itu tepatnya. Xin Yu berkata, karena Sage kedua ingin naik gunung, tolong ikuti aku ke kota teratai hijau. Tempat ini adalah pintu masuk pencerahan Dao dari seniman bela diri alam penguasa ilahi. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu, aku akan naik saja dari sini. Xin Yu terkejut dan berkata, Sage kedua tidak bisa masuk dari sini. Ye Yuan tersenyum dan tidak melanjutkan. Dia berkata kepada pemabuk tua, senior pemabuk, jalan-jalanlah bersama mereka. Setelah mengambil kembali jejak kesadaran ilahimu, tunggu saja aku kembali ke sini. Selesai berbicara, tidak menunggu semua orang bereaksi, dia tiba di pintu masuk lorong dalam satu langkah. Ye Yuan berjalan perlahan dan langsung menuju lorong. Gunung Bentangan Surga tidak bereaksi sedikit pun. Sepasang mata Xin Yu menatap seperti piring lebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Mengabaikan aturan Gunung Bentangan Surga, ini hanya bisa dilakukan oleh pusat kekuatan alam Deva. Dia hanya ada di alam Empyrean. Mungkinkah daunnya sudah mencapai level seperti ini? Tapi karena dia sudah mencapai level seperti itu, kenapa dia masih mendaki gunung dari sini? Xin Yu berkata dengan kaget. Kepalanya penuh pertanyaan yang menyelimuti hati Xin Yu. Dia menemukan bahwa misteri di tubuh Sage kedua muda ini terlalu banyak. Baru setelah sekian lama dia tersenyum pahit dan berkata, itu benar. Jika bukan karena memiliki tingkat kekuatan ini, bagaimana dia bisa dihormati sebagai Sage kedua oleh kuil imam di usia muda? Selesai berkata, pandangannya beralih ke pemabuk tua, dan dia berkata sambil tersenyum, saudara pemabuk kan? Hahaha, bisa mengikuti Tuan Sage kedua,
kamu benar-benar telah memupuk 8 keberuntungan seumur hidup. Hargai kesempatan ini dengan baik. Pemabuk tua merasa takut dan gentar dan berulang kali mengatakan tidak berani. Kaisar Surgawi Xin Yu sebenarnya memanggilnya sebagai saudaranya. Kata-katanya memancarkan kehangatan. Kaisar Surgawi Xin Yu tertawa keras dan berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan, ini adalah kesempatan keberuntunganmu yang besar. Ngomong-ngomong, Kaisar Surgawi ini juga harus menjilatmu sekarang. Wajah pemabuk tua berubah dan dia hampir berlutut, berkata dengan ketakutan dan gentar, Tuan Xin Yu, berhentilah bercanda denganku, ini, pemabuk tua ini tidak tahan. Kaisar Surgawi Xin Yu tersenyum dan berkata, itu karena kamu tidak tahu siapa dia. Sage kedua dari kuil imam, orang kuat di dunia alkimia, statusnya sangat dihormati. Sekarang, semua orang mengatakan bahwa dia akan menjadi leluhur pengobatan berikutnya. Salah satu pil obatnya sulit didapat bahkan dengan segunung emas. Jika dia masih berada di alam Empyrean, kaisar ini tentu saja tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu juga. Tapi melihat penampilannya, datang ke Gunung Bentangan Surga untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao mungkin untuk menerobos menjadi Kaisar Surgawi. Tahukah kamu apa arti tindakan dia menerobos menjadi Kaisar Surgawi? Pemabuk tua tampak tak bernyawa, pikirannya agak kewalahan. Leluhur pengobatan, tingkat keberadaan apa itu? Tingkat keberadaan ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dunia bentangan surga, bahkan jika seseorang adalah sekilas surga atau alam mendalam gua, mereka juga akan mengetahui nama besar leluhur pengobatan. Dia adalah orang nomor 1 di dunia alkimia. Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai alam menakutkan seperti ini. Kaisar Surgawi Xin Yu tahu bahwa level pemabuk tua terlalu rendah dan sama sekali tidak tahu tentang teror identitas Ye Yuan. Dia mengabaikan keterkejutannya dan melanjutkan, saat dia berhasil menjadi Kaisar Surgawi, itu berarti menjadi Dewa Alkimia peringkat 8. Pada saat itu, seluruh Kaisar Surgawi di dunia bentangan surga harus menjilatnya. Dia belum benar-benar bangkit saat ini. Jadi Kaisar Surgawi ini secara alami senang bisa menjalin hubungan baik dengannya. Saudara pemabuk, beberapa hari ini, kamu pergilah ke tempatku dan kita akan bertemu lagi. Selesai berbicara, Kaisar Surgawi Xin Yu menyeret pemabuk tua dan pergi dengan senyuman lebar. Bawahan Swift Rain terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Baru pada saat itulah mereka mengetahui keberadaan seperti apa yang diprovokasi oleh Kaisar Surgawi Swift Rain. Tindakan Tang Yucheng si bodoh ini sungguh memberatkan. Memasuki lagi Gunung Bentangan Surga, Ye Yuan merasakan gelombang pikiran dan perasaan yang lain. Meski jaraknya di bawah 10 mil, ada jejak rasa berbeda di mata Ye Yuan juga. Pertama kali dia datang, wilayahnya terlalu rendah dan sama sekali tidak dapat merasakan kedalaman Gunung Bentangan Surga. Di bawah 10 mil juga terdapat kekuatan sumber Dao besar yang sangat kaya. Ye Yuan memperkuat sumber kekuatan ini dengan Gunung Bentangan Surga kecil satu per satu, terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan kanon kekacauan Bentangan Surga. Ye Yuan menaiki tangga satu per satu, pikirannya berputar dengan cepat. Kalian, lihat, anak itu terus berjalan dan sebenarnya tidak tahu untuk berhenti dan memahami Dao. Apa yang bisa dia pahami seperti ini? Hahaha, anggap saja dia bodoh. Mungkin dia jenius. Hal-hal yang kamu gunakan beberapa tahun sebelum kamu dapat memahaminya, dia dapat memahaminya setelah berhenti beberapa saat. Banyak orang yang mencemooh tindakan Ye Yuan. Ketika semua orang memahami Dao, mereka akan menempati suatu area dan mati-matian pergi dan memahaminya. Terus naik seperti ini, mengumpulkan informasi tanpa mencernanya, seseorang tidak dapat memahami apapun sama sekali. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah lama memahami Dao di bawah 10 mil. Hal-hal yang dia pahami kali ini benar-benar berbeda dari mereka. Saat dia berjalan, Ye Yuan langsung masuk ke dunia kabut. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia berjalan ke alam kabut. Mungkinkah dia datang ke Gunung Bentangan Surga untuk bunuh diri? Ah, aku mengingatnya sekarang. Dia orang itu. Tiba-tiba, seorang pria berjubah abu-abu di antara kerumunan itu berteriak kaget, sepertinya mengingat sesuatu. Banyak orang yang memahami Dao semuanya terkejut saat terbangun oleh teriakan kagetnya, semua memelototinya. Tapi pria berjubah abu-abu itu sama sekali tidak menyadarinya. Seseorang berkata dengan nada menghina, siapa itu, yang membuat keributan besar tanpa alasan? Dia memasuki dunia kabut. Mungkinkah dia masih belum bisa mati?
Pria berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya seperti kabut dan berkata, benar-benar tidak akan mati. Aku masih tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika aku melihatnya memasuki alam kabut sekarang, aku tiba-tiba teringat bahwa 2000 tahun yang lalu, seseorang juga memasuki alam kabut sebelumnya, dan bahkan keluar hidup-hidup. Orang itu tadi adalah orang yang memasuki alam kabut terakhir kali. Namun, temperamennya berubah drastis. Aku tidak mengenalinya sejenak. Apa? Ini tidak mungkin. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum dingin dan berkata, apa yang tidak mungkin? Orang-orang yang melihat pemandangan ini saat itu bukan hanya aku sendiri. Selama itu, kegembiraan terjadi di bawah 10 mil. Tapi setelah kami keluar dan membicarakannya, tidak ada yang percaya sama sekali. Pada saat itu, aku hanyalah penguasa ilahi lapis ketiga. Lebih dari 2000 tahun berlalu, dan aku akhirnya berhasil menembus dewa lapis ke-9. Tapi melihat penampilannya, aku bertanya-tanya alam seperti apa yang telah dia capai. Seseorang berkata dengan rasa ingin tahu, mungkinkah dia tidak berada di alam penguasa ilahi lagi? Tapi aku tidak bisa melihat kedalamannya. Pria berjubah abu-abu itu berkata, hehehe, dengan bakat orang ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi alam penguasa ilahi setelah 2000 tahun? Kemungkinan besar, dia sudah menjadi alam dewa sejati. Seseorang segera berkata dengan nada menghina, kamu teruslah membual. Bagaimana alam dewa sejati bisa masuk dari sini? Pria berjubah abu-abu itu tersenyum dingin dan berkata, apa yang kamu tahu? Orang itu sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Saat itu, ketika dia memasuki gunung bentangan surga, dia hanyalah alam dewa asal. Dia masuk untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Dia saat ini berada di alam dewa sejati, masuk dari sini dan memahami kembali, aku tidak melihat alasan mengapa tidak. Kata-kata pria berjubah abu-abu itu menumbangkan pemahaman semua orang tentang gunung bentangan surga. Namun masih banyak orang yang tidak mempercayainya. Lagi pula, apa yang dikatakan pria berjubah abu-abu itu benar-benar tidak masuk akal. Di dalam kabut, listrik biru bersinar tanpa batas. Ye Yuan berjalan di dalam kabut dan membiarkan petir hukuman surga itu mendarat di tubuhnya dengan bebas. Petir hukuman surga ini tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Ye Yuan saat ini. Tapi Ye Yuan bisa merasakan dao gunung bentangan surga melalui mereka. Setelah memahaminya dengan cermat, hati Ye Yuan menjadi semakin tercerahkan. Setelah itu, dia perlahan keluar dari kabut dan tiba di atas 10 mil, wilayah alam dewa surgawi. Para seniman bela diri yang berkultivasi di bawah dikejutkan oleh orang yang tiba-tiba muncul ini. Tidak mungkin bagi siapapun untuk keluar dari dunia kabut. Mereka yang masuk semuanya masuk melalui lorong. Tapi sekarang, sebenarnya ada seorang pria yang muncul dari alam kabut, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Namun, Ye Yuan sama sekali mengabaikan keterkejutan mereka dan terus naik sendiri. Ye Yuan belum pernah mencapai level ini sebelumnya. Setelah Ye Yuan muncul, dia langsung merasakan perasaan lain. Dari bawah 10 mil hingga di atas 10 mil, dengan mengintegrasikan metode kultivasinya serta dao gunung bentangan surga kecil, Ye Yuan menemukan bahwa semua orang salah. Jalannya adalah jalan yang benar. Membuka dunia setelah dewa asal sama saja dengan menjalin kepompong di sekitar diri sendiri, menghalangi semua kemungkinan untuk membuat kemajuan. Sebaliknya, alam penguasa ilahi memiliki tingkat yang lebih buruk daripada alam pusaran ilahi miliknya. Mengabaikan pemahaman hukum, di alam yang sama, alam pusaran ilahi miliknya jauh lebih kuat daripada alam penguasa ilahi. Meskipun itu hanya referensi, tapi sebenarnya, alam pusaran ilahi Ye Yuan lebih kuat dari alam penguasa ilahi baik dari segi kualitas atau kuantitas. Dan kesenjangan ini semakin melebar di alam dewa surgawi. Menurut kesimpulan Ye Yuan, kesenjangan ini akan semakin melebar di setiap bidang besar di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dia saat ini hanya berada di puncak alam kekacauan, namun sebenarnya, kekuatannya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari puncak Empyrean biasa. Mungkin ia belum sebaik Kaisar Surgawi lapis pertama, tetapi ia juga tidak jauh. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia bisa menebas dua Kaisar Surgawi yang agung dalam situasi di mana dia tertinggal dalam segala aspek. Yang diandalkan bukan hanya kekuatan sumbernya, ada juga ranah kultivasinya yang kuat sebagai pendukung. Ye Yuan terus maju selangkah demi selangkah, terus-menerus memverifikasi pemahamannya. Namun penampilannya sudah benar-benar mengganggu kultivasi di atas 10 mil. Dari mana orang ini muncul? Orang tua ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun,
Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa keluar dari alam kabut sebelumnya. Siapa dia? Melihat penampilannya, dia tidak akan langsung memasuki alam kabut di atas 100 mil kan? Semua orang berspekulasi satu demi satu, Ye Yuan juga tidak mengecewakan mereka. Di bawah pandangan semua orang, dia berjalan ke alam kabut di atas 100 mil. Setelah itu, jaraknya di atas 1000 mil. Tempat-tempat yang dilewati Ye Yuan pasti akan menimbulkan keributan. Orang ini keluar dari dunia kabut setiap saat. Tapi alam kabut adalah tanah terlarang bagi semua seniman bela diri, tidak ada yang bisa masuk dan keluar hidup-hidup. Setelah Ye Yuan pergi, para seniman bela diri di bawah ini tidak dapat berkultivasi lagi. Mereka benar-benar ingin melihat apakah Ye Yuan bisa keluar dari dalam atau tidak. Kemudian, di seluruh gunung bentangan surga, semua orang berhenti berkultivasi, semua membicarakan orang ini. Tentu saja rasa penasaran membunuh kucing itu. Melihat Ye Yuan memasuki dunia kabut, akan selalu ada seseorang yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mereka akan mengikutinya masuk. Hasilnya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Saat Ye Yuan berjalan ke atas, cukup banyak orang yang mencoba menirunya. Tetapi setelah memasuki dunia kabut, mereka menemukan bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka pelajari sama sekali. Tapi, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Ye Yuan tidak sadar sama sekali, semua pikirannya sudah tenggelam dalam pencerahan Dao. Ini adalah tanah suci untuk memperoleh pencerahan tentang Dao, sebuah tanah suci yang memahami Dao bahkan lebih kuat dari gunung bentangan surga kecil. Bagi hati Dao Ye Yuan, itu adalah emosi yang berlebihan. Dan auranya juga semakin kuat. Di dalam dunia kekacauan, angin dan awan melonjak. Tanda Dao berkedip-kedip tanpa henti seolah-olah sedang membuat perubahan besar. Di atas 1000 mil, alam dewa sejati. Di atas 10.000 mil, alam Empyrean. Sesampainya di atas 10.000 mil, semua Empyrean memandang Ye Yuan dengan wajah terkejut, semuanya sangat terkejut. Tubuh Ye Yuan bahkan masih memiliki bekas terbakar yang ditinggalkan oleh petir hukuman surga. Listrik menyala di tubuhnya, membuat orang merasa ngeri. Dan semua ini mengingatkan semua orang bahwa dia keluar dari dunia kabut. Ye Yuan tidak peduli sama sekali, metode kultivasinya sudah hampir sempurna. Selama dia berjalan hingga mencapai jarak di atas 10.000 mil, metode kultivasinya seharusnya sudah cukup sempurna. Pada saat itu, dia akan bisa membuka dunianya sendiri. Dunia hebat miliknya. Itu benar, apa yang Ye Yuan buka adalah dunia yang hebat. Dunia hebat yang hampir identik dengan dunia bentangan surga. Dunianya yang besar secara alami tidak sebanding dengan dunia surga dalam hal skala. Namun dari segi kualitas, Ye Yuan merasa tidak kalah sama sekali. Ye Yuan. Tiba-tiba, suara lemah terdengar, membuyarkan lamunan Ye Yuan. Ye Yuan tidak mendengar suara ini. Saat ini, dia sudah memasuki dunia misterius. Sepanjang jalan, pemahamannya semakin dalam. Kesadarannya sudah menyatu dengan hukum gunung bentangan surga. Saat ini, di mata Ye Yuan, gunung bentangan surga bukan lagi gunung bentangan surga, melainkan dibangun dari garis-garis tebal satu demi satu. Saat garis-garis tebal ini keluar dari gunung bentangan surga, garis-garis itu menjadi benang tipis. Benang-benang tipis itu terjalin, menyebar, menjangkau ke kejauhan. Ye Yuan menyatukan jiwanya ke dalam Dao dan melihat pemandangan ini dengan jelas. Garis tebal dan benang tipis dibuat dengan cara yang sangat organik. Seolah-olah beroperasi berdasarkan suatu aturan. Seluruh dunia bentangan surga bagaikan sebuah mesin besar yang sedang berjalan. Dan gunung bentangan surga adalah kekuatan inti untuk pengoperasian mesin ini. Gunung bentangan surga beroperasi secara internal, lalu mendorong seluruh gunung bentangan surga untuk beroperasi. Segala sesuatu dan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya menurut pola tertentu. Garis tebal ini seharusnya menjadi sumber kekuatan. Benang tipis ini memiliki kekuatan sumber yang menyebar, itu pasti berbagai jenis kekuatan hukum. Kekuatan sumber adalah akar dari operasi dunia surga, mendominasi seluruh kehidupan di dunia. Dan semakin jauh ke atas, semakin kompleks kekuatan sumbernya. Dengan duniaku saat ini, aku tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun, aku tidak perlu memahami kekuatan sumber ini saat ini, duniaku diciptakan olehku. Mendaki Kaisar Surgawi, menghadap dunia, bagaimana duniaku seharusnya diciptakan pada dasarnya sudah diputuskan. Pencerahan perlahan muncul di hati Ye Yuan. Mengenai cara menciptakan dunia baru, dia juga punya garis besar yang jelas. Oleh karena itu,
dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju dunia kabut. Dari mana orang ini muncul? Dia? Apakah dia akan memasuki alam kabut? Dia seharusnya melakukan terobosan kan? Mungkinkah dia akan melewati kabut alam dan mencapai alam kaisar surgawi yang jaraknya di atas 100.000 mil? Pria yang sangat kuat, bahkan kaisar surgawi tidak berani melewati kabut alam, dia sebenarnya bisa. Rentang alam Empyrean sangat besar, berkisar antara 10.000 mil hingga 100.000 mil. Ye Yuan berjalan keluar dari dunia kabut sudah menimbulkan sensasi luar biasa di seluruh wilayah alam Empyrean. Oleh karena itu, setiap tindakannya menarik banyak perhatian. Sekarang, dia akan melangkah lebih dari 100.000 mil, tentu saja hal itu menyebabkan keributan yang lebih besar. Belum pernah ada orang yang mencari terobosan menggunakan metode seperti itu di Gunung Bentangan Surga. Di tengah kerumunan, sosok cantik mengenakan kerudung biru muda terus memperhatikan Ye Yuan, seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti. Kata-katanya mencapai mulutnya berkali-kali tetapi tertelan kembali. 1000 tahun bukanlah waktu yang lama, namun baginya, hal itu membawa banyak perubahan seperti yang dulunya laut kini berubah menjadi ladang murbei. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ketika dia bertemu Ye Yuan lagi, itu akan terjadi pada saat seperti itu. Ye Yuan saat ini jelas sudah memasuki kondisi pencerahan yang sangat langka. Setelah diganggu olehnya, dia mungkin akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak membuka mulutnya. Hanya sampai Ye Yuan menghilang sepenuhnya ke dalam kabut, air mata di matanya akhirnya jatuh dengan tenang. Entah sudah berapa lama berlalu, dia tiba-tiba tersenyum cerah, seperti bunga bermekaran. Sedikit tekad muncul di matanya, dan dia dengan cepat berbalik dan turun gunung. Di atas 900.000 mil, Kaisar Surgawi Jasbright telah memahami Dao di sini selama lebih dari 100.000 tahun. Telah hidup selama 10 juta tahun, dia telah berkultivasi ke alam Kaisar Surgawi lapis ke-8. 10 juta tahun kultivasi pahit, dia akhirnya mencapai puncak Kaisar Surgawi lapis ke-8. Memasuki Gunung Bentangan Surga kali ini, dia akhirnya berhasil menembus rintangan besar terakhir dan mencapai eksistensi tertinggi Kaisar Surgawi lapis ke-9. Hahaha, Kaisar Surgawi ini akhirnya berhasil menerobos. Akhirnya berhasil menerobos. Kesengsaraan penyakit busuk Deva Kaisar ini akan segera tiba. Menerobos Kaisar Surgawi lapis ke-9, tingkat keberhasilanku akan meningkat pesat. Serap untukku. Kaisar Surgawi Jasbright mengangkat kepalanya ke langit dan meraung penuh semangat. Metode kultivasinya berputar, ia menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan heboh, menerobos lapisan belenggu terakhir ini. Di atas 900.000 mil, seberapa tebal energi spiritual langit dan bumi. Kaisar Surgawi Jasbright menelan seperti ikan paus yang menelan air laut, menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan heboh. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa seluruh energi spiritual mengalir menuruni gunung? Tidak bagus, laju hilangnya energi spiritual terlalu cepat. Ini sudah tidak cukup untuk mendukung terobosanku. Orang sialan mana yang melakukan hal bejat seperti ini? Kaisar Surgawi Jasbright tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan semburan umpatan. Dia berada tepat di titik kritis terobosan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi telah hilang. Situasi seperti ini hanyalah mengeluarkan kayu bakar dari bawah ketel uap. 100.000 mil hingga 1 juta mil, wilayah yang begitu luas adalah wilayah Kaisar Surgawi. Meskipun wilayahnya sangat luas, ketika pusat kekuatan Kaisar Surgawi ditempatkan di wilayah yang luas ini, wilayah tersebut tampak sangat jarang. Wilayah ini mungkin tidak akan menghasilkan terobosan setiap puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun. Sekarang, semuanya baik-baik saja, dia akhirnya berhasil menerobos, tetapi pada akhirnya diinterupsi dengan paksa oleh seseorang. Sungguh menjengkelkan. Setelah bertahan beberapa saat, Kaisar Surgawi Jasbright akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Dia bangkit, wajahnya hitam seperti dasar pot, dan turun gunung dengan niat membunuh. Aku ingin melihat siapa yang tidak takut mati, berani merebut energi spiritual surga dan bumi Kaisar Surgawi ini. Aku tidak bisa mengambil tindakan di Gunung Bentangan Surga. Jadi ketika Kaisar Surgawi ini keluar, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan melampiaskan kebencian di hatiku. Ketika Ye Yuan berjalan keluar dari alam kabut, mencapai wilayah Kaisar Surgawi di atas 100.000 mil, dia segera merasakan menghilangkan awan dan melihat bulan yang cerah. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas.
Di dalam dunia di dalam tubuh Ye Yuan, wilayah kekacauan itu tiba-tiba mulai bergetar. Detik berikutnya, kanon kekacauan bentangan surga tiba-tiba berputar. Kali ini lebih intens daripada kejadian apapun di masa lalu. Energi spiritual langit dan bumi di atas 100.000 mil berkumpul menuju Ye Yuan di sini dengan heboh. Setiap pori-pori Ye Yuan bekerja dengan kekuatan penuh, menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi esensi ilahi. Saat ini, di dalam tubuh Ye Yuan, sepertinya ada triliunan sungai yang menyatu menjadi laut. Esensi ilahi yang sangat mengamuk mengalir ke dunia yang kacau seperti tsunami. Dunia kekacauan berkembang pesat. Saat ini, dunia kekacauan itu seperti sebuah balon, esensi dewa yang mengamuk sepertinya memompa udara ke dalam. Dalam waktu yang sangat singkat, lingkaran dunia kekacauan meningkat pesat. Dari 100.000 kaki hingga 200.000 kaki, 500.000 kaki, 1 juta kaki, 10 juta kaki. Dalam waktu singkat, dunia kekacauan Ye Yuan meluas 100 kali lipat. Tiba-tiba, dunia kekacauan tiba-tiba pecah dari tengah. Membelah menjadi dua, setengah bagian atas menjadi semakin tinggi, semakin tinggi. Bagian bawah menjadi semakin rendah, semakin rendah. Sesosok tiba-tiba muncul di dunia kekacauan, itu adalah Ye Yuan. Hanya untuk melihat telapak tangannya menghadap ke langit, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Di saat yang sama, kakinya menginjak dengan keras. Kedua cakram kekacauan itu semakin terpisah, menjadi semakin berbeda satu sama lain. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, kedua belah pihak akhirnya stabil. Melihat dunia baru ini, wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit senyuman penuh pengertian. Kekacauan terbagi menjadi yin dan yang, memisahkan langit dan bumi. Satu seperti surga, satu seperti bumi. Alam ini, kalau begitu aku akan menyebutnya alam dunia. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.